cerita-cerita sama Neisha. Horor misteri. Siapa yang ada di kelas? Aku bernama Rania. Saat itu sering hujan. Jadi kami tidak melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Kami tidak sering keluar kelas dan kami tidak dibolehkan ke kantin. Saat itu aku bersama temanku Mela sedang ingin ke kamar mandi, dan saat itu juga teman-temanku yang ada di kelas ke laboratorium untuk belajar kimia. Saat itu aku sudah kembali ke kelas dan aku baru menyadarinya kalau teman-temanku sudah pindah ke sana. Aku langsung pindah ke sana dan saat aku mengambil buku, ada satu buku jatuh dari meja sebelah kiri. Saat itu aku mengembalikan buku itu lagi, tapi sebaliknya juga ada buku jatuh di meja sebelah kanan. Aku mengembalikan juga, dan botol Tupperware punya guru jatuh. Aku bingung. Lah, Mela, kamu jangan jatuhkan itu, kata aku. Mela bilang, enggak kok, aku dari tadi ngambil buku. Dan aku menjawab, lah terus siapa yang jatuhin? Kata Mela, nggak tahu. Aku langsung cepat-cepat ke laboratorium dan aku menceritakan semuanya kepada guru. Dahulu guru bilang, dulu ini sekolah kita ini pernah dibangun dengan asal-asalan dari rumah sakit. Awalnya ingin dijadiin kuburan ini, tapi tidak jadi karena ini rumah sakitnya gede. Jadi itu berawal dari rumah sakit. Mungkin saja pasiennya tuh sakit, meninggal, terus menghantui sekolah ini. Terus teman-temanku menjawab, hahaha lucu banget ya bu, gitu. Dan bu guru menjawab, enggak kok bu guru, nggak bercanda. Dan aku langsung kayak gimana ya, kayak ih takut, serem banget. Lalu saat pelajaran dimulai, tiba-tiba temanku Mela ingin ke kamar mandi. Saat itu ada ruangan kamar mandi yang dikunci rapat. Mengapa dikunci rapat? Itu pertanyaanku ke Mela. Mela, kenapa kamar mandi yang kiri pojok itu dikunci rapat? Mela menjawab, nggak tahu. Lalu aku bingung dan aku langsung mengetok kamar mandi itu. Tok tok, apakah ada orang? Dan aku langsung membuka, tidak ada, hanya ada baju pasien. Dan aku perasaanku mulai merinding. Mela, ini kayaknya bener deh. Sekolah kita dibangun dari rumah sakit, ada baju pasien. Lalu aku menceritakan lagi ke guru. Lalu saat itu guruku menjawab lagi, mungkin saja pasien itu menaruh bajunya sampai sekarang. Tapi kan ini sekolahnya udah 15 tahun berturut-turut saat sudah dibangun kembali. Lalu guru aku menjawab, nggak tahu. Saat itu sudah jam istirahat dan bu guru aku ke toilet juga. Saat itu bu guru aku menjawab, Mela, Rania, bener kata kalian. Ternyata di situ nggak ada air dan air selalu menetes padahal nggak ada air. Lalu ada orang yang orang yang ketawa dan selalu ada langkah kaki. Begitu bu kepala sekolah menceritakannya kepada aku. Guru aku bilang kayak gitu. Lalu kata saya, gimana ya? Lah, terus pasien itu kenapa selalu menghantui sekolah kita? Guru aku menjawab, tidak tahu, hanya kepala sekolah saja yang tahu karena dulunya dia dokter di rumah sakit itu. Kan udah lama, udah 15 tahun. Emang iya, dulunya kepala sekolah cuma 1 tahun di rumah sakit. Oh, jadi begitu. Iya, kalau kamu ketemu apa-apa lagi di kamar mandi bilang sama bu guru aja ya. Oke bu.
Aku menjawab. Saat itu aku mencoba masuk ke dalam situ. Dan habis masuk ke dalam, ternyata ada Pak Kepala Sekolah. Aku bertanya, Pak Kepala Sekolah, sedang apa kamu di sini? Pak Kepala Sekolah tidak menjawab apa-apa, tenang dan langsung pergi. Aku berpikir dalam hati yang kacau, kayak kenapa Pak Kepala Sekolah di situ? Lalu saat keluar kelas pada jam istirahat, aku melihat Pak Kepala Sekolah sedang ada di luar. Dan aku berkata, Pak Kepala Sekolah, kok tadi Anda sedang mengecek uang kamar mandi itu sih umum? Nah, lalu Pak Kepala Sekolah menjawab, apa sih orang dari tadi Bapak di luar? Nah, terus tadi siapa? Gak tahu. Tapi dulu Bapak pernah ada mengurus pasien di rumah sakit jiwa. Oh, jadi dulunya ini sekolah kita rumah sakit jiwa ya? Aku menjawab, jangan keras-keras, nanti semuanya tahu. Emang kenapa kalau semuanya tahu? Aku menjawab, soalnya identitas sekolah kita dirahasiakan. Lah terus pasien itu gimana? Pasien itu Bapak rawat, lalu kemudian saja dia wafat begitu saja tanpa ada berita apapun. Aku menjawab, loh kok nggak Bapak tanganin? Terus Bapak Kepala Sekolah menjawab, nah kan Bapak pas itu belum di jam kerja Bapak, jadi nggak Bapak tangan. Tapi kata Pak polisi di situ, dia tuh kayak bergerak sendiri. Lalu saat itu dia ke kamar pasien 12, yaitu kelas kalian saat ini. Loh, ngapain dia ke situ? Tanya aku. Ya nggak tahu. Ih, Bapak jangan nakut-nakutin. Orang Bapak nggak nakut-nakutin kok. Orang bener. Terus pas barang-barangku jatuh, itu siapa? Iya, pasien tadi. Jadi pasien itu selamanya telah mengganggu kelas kita dan tamat. Semoga kalian suka videonya dan bye-bye.